antara software Adobe Premiere Pro dan Wondershare Filmora. Batasan masalah. Penelitian ini fokus untuk mencari perbandingan kedua software tersebut. Perbandingan yang diteliti hanya terfokus pada Adobe Premiere Pro dan Wondershare Filmora saja. Tujuan penelitian untuk mencari tahu perbandingan antara kedua software sebagai petunjuk software mana yang lebih diunggulkan. Ya, masuk ke kajian pustaka. Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah penyunting video berbasis non-linear dari Adobe System dan termasuk salah satu produk software dari Adobe Creative Suite. Tetapi bisa dibeli personal. Adobe Premiere Pro merupakan program pengolah video pilihan bagi kalangan profesional. Terutama yang suka bereksperimen, program ini banyak digunakan oleh YouTuber profesional sebagai software editing utama mereka dalam pembuatan video YouTube. Sedangkan Wondershare Filmora adalah sebuah software atau aplikasi video editor yang dirancang untuk membuat video dengan sederhana dan mudah. Wondershare Filmora Video Editing memberi solusi bagi sobat yang ingin belajar video editing dengan waktu yang cepat. Karena selain programnya yang ringan, jika dibandingkan editor video lainnya, tampilan kinerja Filmora juga sangat sederhana dan mudah dipelajari. Masuk ke metode penelitian. Metode penelitian terdapat jenis, lokasi, waktu penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, tahap penelitian, spesifikasi minimal visi penulis. Jenis, lokasi, waktu penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di rumah peneliti pada tanggal 3-7 April 2021. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumen. Tahap penelitian, menyiapkan alat bahan dan aplikasi yang akan digunakan, mulai mengedit video yang sudah disiapkan menggunakan aplikasi yang telah ditentukan, dan yang terakhir, membandingkan hasil kedua ekspor video. Yang terakhir, spesifikasi minimal PC penulis. Sistem operasi yang saya gunakan di sini adalah Windows 10 64-bit OS, RAM-nya 4GB, VGA-nya NVIDIA GeForce 920MX, 128MB, prosesornya Intel R Core TM i3 6006U CPU at 2 GHz dan 1,99 GHz. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan penelitian pada kedua aplikasi, didapatkan bahwa hasil dari pengeditan video berbeda. Yang pertama, performa PC-nya, ukuran filenya, dan yang terakhir, waktu ekspornya. Yang pertama, dari performa PC-nya. Dari data penelitian, didapatkan bahwa Adobe Premiere Pro lebih berpengaruh terhadap performa PC, yaitu sebanyak 90%. Ukuran file. Besar ukuran memori yang diperlukan untuk mengekspor atau menyimpan video pada Adobe Premiere Pro lebih banyak, yang menunjukkan bahwa pengeksporan di aplikasi Adobe Premiere Pro lebih berat. Waktu ekspor. Selain dibutuhkannya performa PC dan besar memori yang lebih berat, waktu pengeksporan pada aplikasi Adobe Premiere Pro juga lebih lama daripada aplikasi Wondershare Filmora. Yang terakhir, saran dan kesimpulan. Saran. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Wondershare Filmora dapat digunakan untuk mengedit video yang simple. Terdapat fitur-fitur yang tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan spesifikasi yang terlalu berat. Sedangkan di Adobe Premiere Pro untuk menghasilkan video diperlukan spesifikasi PC yang lebih berat, size pengeksporan video lebih besar, namun fiturnya lebih lengkap. Kesimpulan, peneliti menyarankan pada para editor apabila ingin mengedit menggunakan kedua aplikasi editing video ini, sebaiknya mempertimbangkan ingin mengedit video yang simple atau ingin mengedit video yang lebih rumit. Jika editor ingin membuat video yang tidak terlalu rumit, ingin size pengeksporan video yang dihasilkan lebih rendah, waktu pengeksporan lebih cepat, disarankan untuk menggunakan Wondershare Filmora. Peneliti juga menyarankan agar para editor memahami terlebih dahulu fitur-fitur yang terdapat pada kedua aplikasi tersebut, agar dapat menghasilkan video yang lebih maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nanda Surya, tadi Filmora vs Adobe Premiere ya? Iya, Sat. Wah, ya.
Baik, Ustaz Jun mungkin saya dulu satu ya. Ya, siap. Baik. Nanda Dipersilakan Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Nanda Surya. Yang pertama saya harus mengatakan presentasi ini sangat baik. Slide PowerPoint-nya beda dari yang lain. Nggak tahu pakai aplikasi apa ini. Yang jelas canggih. Sama Ustaz. PowerPoint biasa Ustaz. Oh, tapi kok ada bentuk-bentuk yang canggih gitu ya? Ya mungkin yang mengoperasikan canggih, PowerPoint-nya biasa tapi canggih. Yang menjalankan. Good. Cukup runtut, sistematis, bicaranya sudah mirip YouTuber kayaknya nih. Jadi bicaranya itu apa namanya? Mic-able ya. Cocok dengan mic, artinya orang bisa mendengar dengan baik. Tidak semua orang bisa bicara seperti itu. Beberapa teman tadi suaranya agak gemerubuk dan di mic memang harus belajar gitu. Ya, saya sendiri terlalu kecepatan kadang kalau ngomong. Tapi ada yang cepat, udah bisa dipahami juga ada. Baik, Nanda Surya. Saya langsung menuju ke satu hal dulu. Nah, rumusan masalahnya ada berapa biji? Rumusan masalahnya Nanda Surya nih. Rumusan masalahnya ada 3 kayaknya, Ustaz. Ya, ada 3. That's good. Ada 3, betul. Terus rumusan masalah itu dijawab. Nah, jawabannya diletakkan di mana? Biasanya di pembahasan, Ustaz. Nah, tetap di bab 1, ada di situ ringkasannya. Di bawahnya rumusan masalah itu biasanya adalah jawaban dari rumusan itu. Oh, iya, Ustaz. Nah, yaitu pada tujuan khusus. Nah, ingat Mas Surya, tujuan khusus adalah jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya Nanda Surya ada 3. Nah, tujuan khususnya itu kenapa hanya 1 ya? Saya mohon dijelaskan ini. Iya, waktu itu emang sebenarnya revisiannya kurang rinci saat yang diminta sama Ustaz Rivaldi karena waktunya juga saya kan ngadet-ngadet saat. Jadi udah mepet. Jadi yang direvisi cuman sempat waktu itu bab 2 dikurangin beberapa, bab 3 sama bab 4 saat bab 5-nya enggak direvisi. Okay. Jadi bab 1-nya tuh belum sempat diminta. Jadi minta revisi cuman katanya Ustaz Rivaldi cuman diperbaiki apanya saja saat penataan barisnya tuh saat direvisinya. Jadi enggak diminta. Saya kan juga butuh sebenarnya saat kayak belum terlalu mengerti sama ini Ustaz. Ya, baik. Ini Nanda Surya revisian atau saran dari saya yang pertama. Ya, karena Nanda Surya sudah memutuskan rumusan masalahnya ada 3, berarti pertanyaannya 3, maka secara ilmiah jawabannya harus 3. Siap, Ustaz. Nah, kalau pertanyaan 3, jawabannya 1, berarti ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaan pertama, software manakah yang lebih dapat mengakibatkan unit kerja device? Nah, nanti di tujuan khusus itu ada Nanda mengatakan untuk mengetahui software yang lebih cepat gitu. 2, software manakah yang memiliki fitur lebih lengkap? Nah, tujuan khususnya nomor 2. Untuk mengetahui fitur yang lebih lengkap. Nah, software dengan fitur lengkap. Yang ketiga, secara keseluruhan lebih unggul mana? Nomor 3, di tujuan khusus ditulis nomor 3 untuk mengetahui mana yang lebih unggul antara Adobe Premiere dan WordShare gitu. Sementara ini tertulis di TA Nanda ini pertanyaannya 3, nah, jawabannya 1. Tapi ini ya masih nyambung cuma kurang. Ada teman Nanda itu yang lain yang ditanya, lain yang dijawab. Yang ditanya itu kemangi, jawabannya kangkung. Ada ini. Fakta ini. Nanti ya nih. Jadi rumusan masalahnya pemanfaatan kemangi. Bawahnya kangkung pas bawahnya. Lah ini. Nah, itu fatal. Kalau Nanda Surya ini tidak, cuma kurang aja, kurang. Ditambahi, tinggal tulis tambahan. Saya rasa cuma itu dulu, nanti saya lanjutkan lagi setelah Ustaz Jun. Silakan, monggo Ustaz. Ya, baik. Nanda Surya Abdillah. Coba diperhatikan Nanda Surya Abdillah. Ada berapa poin ya? Ada 5 poin dari saya untuk Nanda. Ya, siap. Ada 5 poin. 1, betul katanya Ustadz Heru, jika rumusan masalah ada 3 poin, jawabannya ada di tujuan khusus harus ada 3 poin, kan begitu. Ya, ada 3 poin. Nanti saya cat nanti ya. Ya, terima kasih. Saya cat nanti biar Nanda tidak usah menulis ya, nanti koreksi. Okay. Berikutnya nomor 2, performa VC diukur dari mana? Diukur dari saya ngecek di Ustaz, di task manager di laptopnya tuh kelihatan saat
aplikasi ini makan berapa banyak Ustaz, performa buat ke laptopnya itu Ustaz. Kelihatan Ustaz, misalkan saya buka aplikasi ini berapa banyak performa PC yang dipakai itu kelihatan Ustaz. Dari Oke, taskbar ya. itu. Tolong nanti ditulis ya. Siap, Ya, Ustaz. ditulis karena tulisan Anda ini kan tidak ada. Ya, Ya, Ustaz. tidak usah, tidak ada. Berikutnya adalah pembahasan tidak sinkron dengan isi dari abstrak. Jadi pembahasannya tidak sinkron dengan isi dari abstrak. Abstraknya merupakan rangkuman atau dari inti dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pada abstraksi penulis menyatakan jika perbedaan kualitas dan tahapan kedua aplikasi untuk menghasilkan sebuah karya grafis. Tidak sinkron ini. Ya. Tolong disinkronkan ya. Ya, Ustaz. Oke. Berikutnya ya nanti saya kirim nanti revisiannya ya. Ya, Ustaz. Biar Anda tak bingung ya. Yang keempat, semua sumber dan informasi yang digunakan harus dicantumkan pada daftar pustaka. Nah, ya. Bukan begitu juga dari link download aplikasinya. Ya, ini nggak ada ini. Ya. Siap, Ustaz. Iya. Link download aplikasinya dicantumkan, Ustaz. Boy, iya dicantumkan juga ada anunya itu linknya itu ya, itu dicantumkan ya. Terus yang kelima adalah istilah asing. Ya, istilah asing ini sering tidak ditulis cetak miring. Jadi dari teman kalian yang sudah itu saya sama. Istilah asing itu harus dicetak miring biar ada perbedaan ya. Biar ada perbedaan. Ya. Jadi saya kurang paham Ustaz, istilah asingnya tuh seperti apa gitu Ustaz. Ini kan karya Nanda. Iya Ustaz. Kan saya hanya menyempurnakan saja. Ada kan istilah asing itu kan, yang asing yang dari mana Nanda ngambil itu apa dari link itu ya, atau dari daftar pustaka dari buku-buku yang Nanda masukkan itu ya, ada daftar buku bahasa-bahasa asingnya itu kan ya. Siap, itu cetak miring ya. Dikasih kode cetak miring gitu ya. Siap, Ustaz. Oke, hanya itu saja, ada 5 cuma ya. Kalau yang lain ya saya tidak menemukan kalau yang lain ya. Siap, Ustaz. Jadi Nanda ini ya karyanya beda dengan yang lain. Ya. Bagus ini, nanti kalau sudah lulus ambil jurusan komputer. Ya, siap, insyaallah Ustaz. Ya, oke. Karena Nanda nampaknya bakatnya di sini ya, ada di PC-PC itu ya. Ya, Ustaz. Oke, baik. Itu saja dari saya Nanda. Mungkin Ustadz Heru menambahkan kenapa kok tertarik dengan judul ini ya, mungkin Ustadz Heru ya bisa mengotak-atik ini ya. Ya, Nanda saya serahkan ke Ustadz Heru Nanda. Terima kasih Ustadz Junet. Ya, okay. Ya, baik, terima kasih Ustadz Jun. Nah, Nanda Surya, baik itu ya cetak miring, maksudnya kalau yang asing-asing itu ya cetak miring karena itu bukan bahasa Indonesia. Kayak Zoom dan Penning, nah ini cetak miring. Oh, ya, bukan bahasa asing. Ya, baik. Nanda Surya, metode penelitian. Kenapa you nggak mencantumkan populasi dan sampel? Apa pertimbangannya? Memang ada penelitian tuh nggak usah populasi sampel, tapi saya pengen dengar alasan Mas Surya kenapa tidak ada populasi dan sampel. Maksudnya populasi dan sampel itu bagaimana, Ustaz? Kan objek yang diteliti. Populasi adalah objek yang diteliti. Nah, dari sini di bab 3 ini saya bertanya, yang diteliti itu apa gitu. Tidak tertulis di sini. Yang diteliti kan ini, Ustaz. Video-videonya antara kedua aplikasi itu kan ada screenshotannya di situ, Ustaz. Ada yang dari aplikasi Adobe Premiere Pro dan ada yang dari screenshotan dari Wondershare Filmora. Saya tuh cuman masukkan 2 video yang sama di situ, Ustaz. 2 video yang sama saya masukkan, saya ekspor. Jadi saya butuh tahu berapa video yang diekspor dan itu ada di dalam screenshotan yang ada di bab 3 itu ada, Ustaz. Ada dua video, tapi di Adobe Premiere Pro juga sama, 2 video itu yang saya masukkan, saya impor ke aplikasinya sama di screenshotan itu. Iya, itu 2 aplikasi yang berbeda tuh, Ustaz. Ini sebentar, kok hanya ada di bab 4 video itu adanya. Maksudnya, Ustaz? Di bab 3 nggak ada video ya, di bab 3 screenshotannya.
Oh iya, Sat, di bab 4, Sat. Nah, di bab 3 itu mohon ditulis Tambahkan juga. Nah, ditulis informasi data dari TA ini apa gitu. Kan saya nggak menemukan nih. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data pengumpulan data adalah kualitatif, sedangkan metode, nah, datanya apa di penelitian ini? Berbentuk tulisan, gambar, video, atau angket, kan belum tertulis di sini. Siap, Sat. Nah, berarti you tambahkan item 3 titik berapa itu ya enaknya? Di tengah-tengah itu. 3 titik. Sebelum prosedur itu harus 3.4. Prosedurnya turun jadi 3.5. Oh, siap, Sat. Nah, 3.4 adalah data penelitian gitu aja. Kalau mau tambah populasi sampel sebetulnya bagus. Populasinya adalah video yang dihasilkan dari Adobe Premiere sama Filmora. Nah, sampelnya you ambil satu video Filmora dan satu video Adobe Premiere dari situs ini gitu. Sehingga pembaca penelitian ini tahu, oh ternyata yang diteliti itu video toh. Sampai sini saya belum ngerti yang diteliti itu apanya, bentuk gambar, video, apa tulisan, karena di bab 3 nggak tertulis objek. Nah, objek yang diteliti itu apa? Nah, tambahi objek penelitian, yaitu data. Populasinya video Filmora dan Adobe Reader. Populasinya ambil satu video ini dari web ini, satu video ini dari web ini. Tulis gitu ya. Saya ngambil videonya itu dari hasil rekaman saya sendiri. Nanti berarti saya tulisan ngambil videonya dari rekaman video saya gitu, Ustaz. Tulis itu. Identitas. Yang jelas video itu berikan identitasnya di metode penelitian ini. Siap, Ustaz. Kalau bab 4 sudah langsung action, tidak ada identitas lagi, langsung menganalisis isinya. Tapi bendanya itu identitas atau objek yang diteliti. Objek yang diteliti itu apa? Tuliskan di bab 3 ini. Siap, Ustaz. Berarti 3.4 populasi dan sampel. 3.5 populasi, sampel, dan apa lagi, Ustaz? Tadi yang populasi dan sampel. Populasi dulu jelaskan, terus ya, sampel. Terus bawahnya langsung 3.5 prosedur penelitian. Selesai sudah. Siap, Ustaz. Ya, secara keseluruhan Anda presentasinya excellent, kebetulan sinyalnya enak, suaranya jelas. Terus ya suaranya sudah kayak YouTuber ya. Soalnya ini memang vlogger. Nanda Surya ini. Terus runtut, singkat, cocok, sudah didukung dengan sinyal yang baik kebetulan. Wah ini saya insya Allah presentasinya baik. Baik, mungkin saya hanya itu Ustaz. Ya, daftar pustakanya kok hanya satu ya. Tambahilah. Iya, Ustaz, bingung itu udah mepet sekali, Ustaz, sama pengumpulan itunya status itu. Jadi ya, saya sebenarnya bab 3 itu tambahi. Ahli metode adalah tadi nggak ada di situ di bab 3. Maksudnya, Ustaz, You belum mengutip teori dari ahli waktu di bab 3. Itu Bab 3 kan belum ada itu awalnya. Penelitiannya menggunakan deskriptif. Menurut profesor ini, penelitian deskriptif adalah belum ada gitu. Oh ya, siap, Ustaz. Cari pendapat dari banyak, Ari Kunto Suharsimi, dokter banyak pokoknya itu. Siap, Ustaz. Biar daftar pustakanya agak pantas gitu. Maksudnya cuma 2, satunya nggak ada situsnya lagi. Sebentar, begini. Ya, Ustaz. Ya. Oke, paling akhir mungkin terjun. Ya ada sudah Ustaz. Tolong siapa Nanda Surya ya, masukkan Ustaz Heru itu banyak sekali ya. Tolong ditulis itu ya. Ya, Ustaz. Tolong ditulis, jangan lupa ya. Punya catatan kecil ya. Ya, oke. Oke, karena nanti kalau catatan kecilnya Ustaz Heru tidak muncul di karya Nanda, tidak mau Ustaz Heru tanda tangan nanti. Ya, oke. Ya mungkin hanya itu Ustaz Heru. Nanda Surya ini juga bagus juga karyanya. Ya, Nanda Surya, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari saya. Terima kasih buat Ustadz Heru Nurihwan dan Ustadz Junaidi Apandi atas revisiannya. Insya Allah saya akan merevisinya segera. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu fermentasinya secara anaerob, ketika kamu nah ini tadi Heru. maka itu Yang dua ini masalah tadi. Dipanggil tadi Heru. Ya, dipanggil yang dua ini. Siap. Ini berarti langsung ke Louis ada. Louis Ada Louis ini. kadar alkoholnya, kadar airnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena fermentasinya sudah tidak dilakukan, sudah gagal produksi. Cacat. Dulu ujian tesis magnetek saya dulu S1. Kamu 1 hari dibuka. Nyari dukun enggak. Kamu membuat 12 fermentasi.